Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Khairunisa dari kelas MB19 Digital Marketing dengan nomor induk mahasiswa 19101051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali tentang materi yang telah dipelajari di mata kuliah Fikih Zakat. Materi kali ini berjudul Zakat Pertanian. Ada 4 isi dari materi ini. Yang pertama ada definisi zakat pertanian, yang kedua ada syarat-syarat zakat pertanian, yang ketiga ada kadar kewajiban zakat pertanian, dan yang keempat cara perhitungan zakat pertanian. Langsung ke materi pertama tentang definisi zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nisab. Landasannya ada pada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah, dan tunaikanlah haknya, zakatnya di hari memetiknya. Berikutnya ada syarat-syarat zakat pertanian. Nisab zakat pertanian sebesar 652,8 kg gabah atau sekitar 520 kg untuk hasil panen berupa beras atau makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah tersebut. Hendaklah hal tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka. Hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia dan menjadi makanan pokok yang dapat disimpan seperti gandum, jawawut, beras, dan jagung. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, sementara mazhab Hambali memasukkan pula kacang-kacangan ke dalamnya. Pembahasan selanjutnya mengenai kadar kewajiban. Besaran zakat pertanian ada dua, yaitu yang pertama, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka besar zakat yang dikeluarkan 10% dari hasil panen. Dan yang kedua, jika diairi dengan cara disiram dengan menggunakan alat atau irigasi, maka besar zakat yang dikeluarkan 5% dari hasil panen. Keterangannya ialah hadis Nabi yang berbunyi, apa yang disirami air hujan, zakatnya 10%, dan apa yang disirami dengan gayung atau timba, zakatnya 5%. Untuk waktu pengeluarannya yaitu ketika panen sebagaimana diterangkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Surat Al-An'am ayat 141. Ada cara perhitungan zakat pertanian. Contoh soal yang pertama yaitu seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar yang diairi secara irigasi. Setiap kali panen sawahnya dapat menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya yang dia keluarkan untuk memelihara sejak masa pengelolaan sampai masa panen kurang lebih 1 kuintal. Berapakah besaran zakat yang harus ditunaikannya jika nisabnya 653 kg? Maka jawabannya yaitu persentase zakat pada pertanian model ini adalah 5%. Maka perhitungannya hasil panen kotor sama dengan 2,5 ton sama dengan 2.500 kg. Biaya perawatan senilai 100 kg, neto 2.400 kg, maka zakatnya adalah 2.400 dikali 5% sama dengan 120 kg. Contoh yang kedua adalah seorang petani memiliki sebidang sawah seluas 2,5 hektar di daerah tak ada hujan. Setiap kali panen biasanya dia mendapat hasil kotor sebesar 5 ton gabah. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan padi hingga panen senilai 50 kg. Berapakah besaran zakat yang harus dikeluarkannya? Maka jawabannya adalah zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, maka perhitungannya hasil panen kotor sama dengan 2.500 kg, ongkos perawatan sama dengan 50 kg, maka bersihnya adalah 2.450 kg. Maka zakatnya adalah 2.450 kg dikali 10% sama dengan 245 kg. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.